Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita akan bersama-sama mengungkap rahasia yang ada di balik tirai melalui pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan. Pada season yang kedua ini, saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk memahami terhadap yang menjadi dasar dari pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan ini. Yang pertama didasarkan pada adanya kesepakatan dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus di dalam menyepakati untuk menjadikan manusia itu menjadi serupa dengan gambarnya Allah. Kali ini saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama mendalami terhadap apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa yang tetap konsisten di dalam melaksanakan kesepakatan mereka, yaitu menjadikan manusia itu menjadi serupa dengan gambarnya Allah. Kita tahu bahwa tragedi yang dialami oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh di dalam dosa, akibatnya mereka telah diusir dari Taman Eden atau telah dikeluarkan dari dalam ruangan Maha Suci, karena di Taman Eden itu merupakan tempat tinggalnya Allah. Dan kita juga tahu bahwa akibat daripada Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka terjadilah atau menghasilkanlah mereka berdua melahirkan anak yang menggambarkan kebaikan atau pribadi yang baik, tapi juga menggambarkan pribadi yang jahat, seperti yang terjadi pada anak mereka, Kain dan Habil. Jadi Kain itu melambangkan kehidupan yang jahat, dan Habil itu melambangkan kehidupan yang baik. Dan kita tahu bahwa justru yang baik itulah yang dibunuh oleh yang jahat, ya. Tetapi karena memang Allah itu sangat konsisten terhadap apa yang telah mereka sepakati, yaitu ingin menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah, maka setelah Adam berumur 130 tahun, maka Allah mulai bekerja untuk memberikan, Allah Bapa bekerja untuk memberikan kepada Adam benih anak laki-lakinya. Sehingga mereka dapat melahirkan anak laki-laki yang bentuknya serupa dengan gambarnya. Untuk itu saya ingin ajak saudara dan saya untuk membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Ya. Coba kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan
diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Coba kita perhatikan pada ayat yang ketiga ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, maka Adam atau ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi setelah Adam berumur 130 tahun, maka Allah Bapa berkenan kembali untuk memberikan benih anak laki-laki kepada Adam, agar supaya Adam dapat melahirkan anak laki-laki yang bentuknya itu serupa dengan gambarnya. Seperti yang disampaikan dalam ayat yang ketiga itu. Dan dari anak laki-laki yang bentuknya serupa dengan gambarnya itu, yaitu Set itu, maka kemudian terus berlanjut sampai Set melahirkan anak laki-lakinya. Coba kita baca dalam ayat yang ke-6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan kita loncat saja untuk mempercepat. Ayat 9, setelah Enos hidup 90 tahun, Enos memperanakkan Kenan. Berlanjut di dalam ayat yang ke-12, setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan kalau kita baca terus sampai kepada ayat yang ke-24 atau 25, setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Lanjut, di dalam ayat ke-28, setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 500, kemudian kita baca ayat yang ke-32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi inilah yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam melahirkan anak laki-laki, dan nanti kurang lebih Allah Bapa bekerja dalam kurun waktu 2000 tahun, maka dia akan melahirkan anak laki-laki itu sampai 20 keturunan. Untuk itu ayo kita lanjutkan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ya. Setelah atau pasca air bah, karena kita tahu bahwa zaman Nuh Allah membinasakan seluruh ada yang di muka bumi ini dengan air bah sebagai satu penghukuman terhadap kejahatan, sehingga hanya menyisakan 8 orang saja. Dan setelah 2 tahun air bah itu, maka Sem kembali dapat menurunkan anak laki-lakinya. Coba kita baca langsung saja pada Kejadian 11 ayat yang 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpasyad. 2 tahun setelah air bah itu. Dan seterusnya ayat 12. Setelah Arpasyad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Ayat yang ke-15,
Ayat 14, sorry. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Ayat yang ke-16, setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Pelek. Dan ayat 18, setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Kita akan berlanjut untuk mempercepat, langsung kita baca di dalam ayat yang ke-22. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Kita loncat ayat 24, setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Dan ayat 26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi kalau saudara mau menghitung dari zaman Allah Bapa bekerja, mulai dari zaman Adam, yang kemudian melahirkan Set, anak laki-lakinya, yang bentuknya itu serupa dengan gambarnya Allah. Karena keyakinan kami bahwa Allah telah berkenan memberikan kepada Adam benihnya anak laki-laki itu, sehingga dia dapat melahirkan anak laki-laki yang serupa dengan gambarnya. Ini perlu dijadikan pegangan, dan dari Set yang memiliki bentuk serupa dengan gambarnya itu sampai kepada Nuh dan sampai kepada Sem, dan dari Sem terus memperanakkan anak laki-laki sampai kepada Abram, maka itu kurang lebih memakan waktu 2000 tahun. Disitulah Allah bekerja. Dan setelah Allah Bapa menyelesaikan pekerjaannya di dalam menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah, mulai dari Set atau Adam sampai Set yang memiliki bentuk serupa dengan gambarnya itu sampai kepada Abram, itu terdapat 20 keturunan. Ya, tapi memang di zaman mereka hidup itu rata-rata untuk sampai dia bisa melahirkan anak itu umurnya panjang-panjang. Tidak seperti zaman sekarang ini, orang umur 20 tahun lebih sudah menurunkan anak. Tapi mereka seperti saja tadi kita baca Nuh, setelah dia umur 500 tahun baru punya anak Sem. Jadi luar biasa ya. Tapi saya ingin mempercepat saja, terutama setelah Allah Bapa bekerja di dalam kurun waktu, saya katakan tadi kurang lebih 2000 tahun, maka pekerjaan untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah itu dilanjutkan oleh Allah Sang Putra. Yaitu sejak dari zaman Abram, yang setelah Allah Sang Putra itu berkenan menampakkan dirinya kepada Abram dalam bentuk seorang anak laki-laki yang menamakan dirinya sebagai Melkisedek, dan oleh karena pekerjaan daripada Allah Sang Putra inilah Abram dan Sarah dapat melahirkan anak laki-laki. Padahal kita tahu bahwa Sarah itu mandul. Orang yang mandul itu mustahil dapat melahirkan anak. Tapi sekali lagi, karena Allah Sang Putra itu konsisten
terhadap kesepakatan yang mereka buat bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, maka kemudian ia berkenan memberikan benihnya kepada Abram, sehingga dia bagaikan dia itu memasukkan namanya yang adalah jati dirinya itu ke dalam Abram, sehingga dia disebut sebagai Abraham. Demikian juga dia memasukkan dirinya, namanya Yahweh itu kepada Sarah, sehingga Sarah itu menjadi Sarah. Jadi inilah awal daripada Abraham dan Sarah itu. Dari menghadapi ketidakmungkinan, kemustahilan karena Sarah mandul, maka oleh karena Allah Sang Putra bekerja dengan memberikan jati dirinya, memberikan benih anak laki-laki itu kepada Abraham. Maka setelah Abraham berumur 100 tahun, maka Abraham dapat memperanakkan, melahirkan anak laki-laki yang kita kenal dengan nama Ishak. Jadi ini adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus, Allah Sang Putra di dalam melaksanakan kesepakatannya untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah itu. Maka kepada Abraham diberikannya lah benihnya itu, namanya itu, jati dirinya itu ke dalam tubuhnya Abram, sehingga namanya menjadi Abraham. Dan kita juga tahu bahwa sejarahnya Ishak bersama istrinya Ribka yang juga mandul itu. Maka kemudian dalam pergumulannya Ishak di dalam menghadapi ketidakmungkinan, kemustahilan karena istrinya itu mandul, maka dia bergumul dalam doa dan dalam doa. Akhirnya oleh Allah Sang Putra doanya itu didengarkan, sehingga Ishak dapat melahirkan anak laki-laki dan diberikan nama Esau dan Yakub. Kita juga tahu bagaimana sejarahnya Yakub di dalam melahirkan atau di dalam pergumulannya, di dalam pekerjaannya. Ada satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Yakub, yaitu bagaimana Allah berkenan, Allah Sang Putra berkenan menampakkan dirinya kepada Yakub di sungai Yabok, yaitu dalam bentuk anak laki-laki. Oh, Yakub adalah seorang yang sangat hebat, sangat-sangat hebat, sehingga dia begitu melihat anak laki-laki itu tampil di hadapannya, maka kemudian olehnya langsung dipeluknya anak laki-laki itu. Dan dia satu malam dalam pergumulannya memeluk anak laki-laki itu, tidak dia lepaskan. Sampai kata Yakub dia mendapatkan berkat dari anak laki-laki itu. Dan akhirnya kita tahu dalam sejarah pergumulannya Yakub, maka Yakub mendapatkan satu kehormatan, satu perubahan nama sebagai tanda penghormatan perjuangannya Yakub yang
bertekad bulat untuk memeluk anak laki-laki yang menampilkan dirinya kepadanya itu. Sedikit kalau saya agak sekali lagi ekstrim, anak laki-laki itu adalah bagaikan penampilan dari Allah Sang Putra yang di dalamnya itu memiliki benih. Saya agak sedikit ekstrim sekali lagi. Yakub memeluk pengajaran anak laki-laki. Dan setelah dia memeluk pengajaran anak laki-laki itu, hasilnya luar biasa. Yakub dapat memperoleh penghargaan dari Allah Sang Putra dengan penggantian nama dari Yakub diganti dengan Israel. Cikal bakalnya bangsa keturunan Yakub, bangsa dan negara daripada keturunan Yakub itu dihasilkan oleh pergumulannya Yakub di dalam memeluk pengajaran anak laki-laki. Karena Yakub bagaikan seorang pahlawan yang mampu memenangkan pergumulannya melawan Allah dan juga melawan manusia. Di dalam menghadapi Allah, di dalam menghadapi manusia, Yakub tidak takut. Sehingga hasilnya Yakub memeluk pengajaran anak laki-laki, memeluk anak laki-laki yang tampil kepada Yakub itu. Maka Yakub mendapatkan gelar seorang pahlawan bagi negara dan bangsanya yang bernama Israel. Sungguh, di dalam memeluk pengajaran anak laki-laki, di dalam memeluk anak laki-laki ini tidak akan sia-sia, berkatnya luar biasa. Penetapan terhadap keturunannya di hadapan Allah itu sangat-sangat dihormati. Ya, ini karena dia mendapatkan satu tanda jasa. Ya, mungkin kalau di negara kita Republik Indonesia ini, tanda jasa yang diberikan kepada seseorang yang menjadi pahlawan bagi negara dan bangsanya itu namanya tanda jasa Mahaputra. Itu hanya pahlawan-pahlawan yang bisa mendapatkan apa yang telah berhasil berjuang untuk negara dan bangsanya. Ya, sedikit pengetahuan itu ya. Tapi saya ingin mengajak kepada saudara dan saya bahwa Allah Sang Putra terus bekerja. Dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dia terus sampai kepada melahirkan anak laki-laki Allah. Yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Yang sama dengan anak laki-laki Adam yang terakhir. Itu dalam kurun waktu juga kurang lebih 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai kepada Kristus Yesus. Itu dapat kita baca, coba kita langsung saja membaca. Di dalam Injil Matius. Saya ambil dari Injil Matius. Ayat yang pertama, kita akan langsung membaca, ini orang atau para alumnus Lempinel Kristus Ajaib Dalan Johor yang diajar oleh Bapak Pendeta Yuwono. Injil Matius ini adalah penampilan Tuhan sebagai Raja. Dan di dalam
surat sisilah, surat keturunan itu oleh Bapak Pendeta Yono, guru saya, itu disimpulkan sebagai menerima benihnya raja, yaitu Yesus Kristus, benihnya raja, sang putra. Ya, coba langsung aja kita baca ya. Di dalam ayat 1 dikatakan demikian, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan atau melahirkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub melahirkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Perhatikan dengan baik ayat 3 ini. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron dan Hezron memperanakkan Ram, dan selanjutnya Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Perhatikan kembali ayat yang kelima. Salmon memperanakkan Boas dari seorang wanita yang bernama Rahab, sang muncikari pelacur terkenal di Yeriko. Boas memperanakkan Obed dari Rut, bangsa non-Israel. Obed memperanakkan Ise, ayat yang ke-6. Ise memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari Berseba, istrinya Uria, ya, yang telah diselingkuhi oleh Daud. Jadi, dan kita akan terus baca ayat, langsung saja ayat 11. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babil. Ayat 12, setelah pembuangan ke Babil, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Serubabel, dan seterusnya. Sampai dengan ayat yang ke-16, atau ayat 15, Eliud memperanakkan Eliezer, Eliezer memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam kesimpulannya, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babil, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babil sampai kepada Kristus. Jadi Allah Sang Putra itu bekerja di dalam menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah. Dan kalau kita memperhatikan pekerjaan terakhirnya di dalam Yusuf, suami Maria, sampai melahirkan Yesus yang disebut Kristus, sama dengan anak laki-laki Adam terakhir itu bukan merupakan gambarnya saja, tapi memang itulah gambarnya Allah, wujudnya Allah, kelembaganya Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi sudah jelas tadi saya katakan dari awal, Abraham mendapatkan benihnya anak laki-laki, sehingga dia dapat melahirkan Ishak dan seterusnya sampai kepada Raja Daud, dan Raja Daud sampai kepada pembuangan Babil, dan dari pembuangan ke Babil sampai dengan lahirnya Kristus Yesus, itu terdapat 42 keturunan. Seperti kita baca saja ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Tadi yang sudah kita baca. Dari 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babil, dan 14 keturunan dari pembuangan Babil sampai dengan Kristus. 42 keturunan. Kalau dalam istilahnya orang kami Batak atau orang Tapanuli, 42 tarombo. Ya, saya menanyakan kepada jemaat kami yang umumnya orang kita Tapanuli,
Saya tanya, kalian itu tarombo keberapa dari nenek moyang kalian? Saya tarombo ke-17 Om. Ada yang mengatakan saya tarombo 16. Jadi orang Batak sekarang ini hanya masih 16 keturunan adanya orang Batak di Indonesia dan mungkin di muka bumi ini. 16 sampai 17 keturunan. Ya waktunya mungkin masih ratusan tahun lah, belum sampai ribuan. Jadi saya ingin mengajak saudara dan saya untuk memperhatikan, tapi mohon maaf, saya tidak ingin atau kesempatan ini tidak akan menjelaskan tentang di dalam Allah Sang Putra bekerja selama kurun waktu kurang lebih 2000 tahun itu. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu pemakaian Tuhan terhadap Abraham dan Sarah. Jelas dikatakan istrinya itu Sarah. Ishak jelas istrinya itu Ribka. Ishak itu istrinya Ribka. Yakub juga jelas. Tamar juga jelas. Yehuda juga jelas istrinya Tamar dan banyak. Seperti juga tadi Boaz dan seterusnya. Sampai kepada Daud, istrinya jelas orang yang pernah diselingkuhi, yaitu istri Uria. Dan kemudian juga sampai kepada Maria, istri Yusuf. Di sini sebenarnya terkandung satu penjelasan yang sangat luar biasa. Terutama saya ingin sedikit menekankan saja bahwa benih raja, benih dari Allah Sang Putra itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Sampai dapat menjadikan seorang muncikari, seorang pelacur yang terkenal di Yeriko yang bernama Rahab itu dapat menjadi kehidupan yang luar biasa, menjadi jalur menurunkan anak laki-laki yang benar-benar itu adalah gambarnya Allah, rupanya Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi seseorang yang mempunyai latar belakang yang buruk sekalipun, jahat sekalipun, seperti Rahab sang pelacur ini, kalau dia mau berkenan menerima pengajaran anak laki-laki ini, apapun keadaannya, Tuhan mampu merubah. Sampai ada ayat yang menjelaskan bahwa Rahab itu imannya menjadi sempurna. Coba kita baca saja ya. Di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, kita akan membaca bersama-sama langsung saja pada ayat yang ke-22. Atau ayat 21 kita mulai ya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, terutama menerima benihnya Allah itu, atau benih anak laki-laki, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, terutama di dalam dia mempersembahkan Ishak anaknya. Perhatikan ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Abraham dapat mencapai kesempurnaan. Dampak dari
menerima benih anak laki-laki bagaikan pribadi Allah yang dimasukkan di dalam tubuhnya Abraham, dirinya Abraham, dari Abram menjadi Abraham. Kita lanjut saja. Dengan jalan demikian, genaplah nas mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Perhatikan baik lagi. Ayat 12, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya iman. Ayat 25 ini yang saya ingin tekankan. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, sang muncikari itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi saudaraku yang kekasih, sungguh saya katakan, karena Rahab bukan hanya menerima, melakukan perbuatan, menghargai dan menerima bangsa Israel atau orang Israel, khususnya Salmon yang datang ke rumahnya sebagai pengintai itu, dan kemudian diselamatkan, ditolong oleh Rahab, bahkan akhirnya Rahab diperistri oleh Salmon, mendapatkan benih dari Salmon, keturunan dari Yehuda, keturunan daripada Abraham. Sungguh seorang pelacur itu dapat memiliki iman yang sempurna. Luar biasa. Apalagi kalau kita orang baik-baik, bisa mendapatkan pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan ini, sudah pasti kita akan dijadikan oleh Tuhan yang lebih baik. Kesempurnaan itu nilainya sangat baik di hadapan Tuhan dan memiliki arti yang sangat baik, karena kita akan dijadikan serupa dengannya, menjadi sama dengannya ya. Jadi saya ingin pada kesempatan yang baik ini, terutama di dalam Allah Sang Putra bekerja dari zaman Abraham sampai lahirnya Yesus Kristus yang disebut sebagai anak laki-laki Adam yang terakhir, yang saya katakan tadi juga memakan kurun waktu kurang lebih 2000 tahun. Itu dengan cara melahirkan anak laki-laki. Karena Allah Sang Putra, di dalamnya terdapat benih dari Allah, benih anak laki-laki, untuk orang yang menerima benihnya itu dapat melahirkan anak laki-laki, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin seperti Abraham dan Sarah, membuat yang sulit sukar tidak mungkin secara manusia juga menjadi mungkin mudah, seperti Ishak dengan istrinya Ribka yang mandul itu. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa ya. Juga bagaimana kepada perempuan-perempuan yang berapa kepredikatkan yang tidak baik seperti Rahab, Tamar juga dia menjadi melacur, juga Rut bangsa bukan Israel itu bisa terhisap untuk bisa menurunkan anak laki-laki, juga sampai dengan juga seorang yang diselingkuhi, perempuan selingkuhan dari Daud, istri dari Uria itu juga diperkenan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi kekuatan, kuasa yang ada di dalam benihnya Allah, yaitu benih anak laki-laki,
maka mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sukar, yang kehidupannya menyedihkan seperti Rahab, Tamar, Ruth, Batseba itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk dapat melahirkan anak laki-laki. Termasuk Maria yang dia juga sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin saya dapat melahirkan anak laki-laki karena alasan yang ada pada dirinya. Tapi Gabriel mengatakan tidak. Kalau kamu menerima benihnya Allah dalam bentuk pengajaran anak laki-laki yang disampaikan oleh Gabriel, kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Kau terima benihnya ini, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena Allah menyertakan Roh Kudus dan kuasanya, sehingga Maria dapat melahirkan anak laki-laki. Jadi sekali lagi, dalam season yang kedua ini, kita lihat luar biasanya apa yang dikerjakan oleh Allah Sang Putra yang tetap konsisten di dalam kesepakatan yang dilakukan bersama Allah Bapa, Allah Roh Kudus untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah itu sungguh-sungguh dilaksanakan sampai selesai, sampai lahirnya anak laki-laki yang disebut dengan Kristus Yesus itu. Saya katakan sama dengan anak laki-laki Adam yang terakhir. Luar biasa. Oleh karena itu, termasuk bagaimana Yakub sebagai seorang yang luar biasa, mampu memeluk anak laki-laki, mampu memeluk pengajaran anak laki-laki, apapun resikonya, sekalipun dia harus berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan manusia. Akibat memeluk pengajaran anak laki-laki itu, Yakub diberkati oleh Tuhan luar biasa. Di hadapan Tuhan sama dengan seorang pahlawan, seorang pemenang, seorang jagoan, seorang laki-laki yang gentleman. Mampu menghadapi keadaan sehingga mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Sebagai seorang yang mendapatkan predikat sebagai pahlawan Allah. Sekali lagi, saya singkat padatkan saja, pada season yang kedua ini merupakan di mana Allah Bapa bekerja, Allah Sang Putra bekerja, masing-masing kurang lebih 2000 tahun. Dan itu yang dilakukan adalah melahirkan anak laki-laki, memperanakkan, istilahnya di dalam Alkitab. Ya Kak, sedikit ya, saya sangat tertarik dengan kultur yang ada di orang Batak ya. Orang Batak itu kalau dapat melahirkan anak laki-laki, maka anaknya itu disebut sebagai anak penyandang penerus marganya. Tapi kalau dia melahirkan anak perempuan, sebutannya bukan anak, sebutannya adalah borunya. Nah, ini bisa ditanyakan orang Batak lah, apa itu alasannya ya. Tapi saya sangat memahami ini. Pentingnya kita memperanakkan, pentingnya kita melahirkan anak laki-laki. Karena dari anak laki-laki inilah yang dapat meneruskan, dapat melanjutkan keturunan. Apalagi di sini adalah anak laki-laki yang dilahirkan, mulai dari Set itu, anak laki-laki yang memiliki bentuk serupa dengan gambarnya Allah, dan seterusnya. Dan Abraham, demikian juga. Abraham adalah orang yang dapat menggambarkan di dalam dirinya itu ada Allah, ada benihnya Allah, ada pribadinya Allah. Namanya Allah itu diberikan kepada Abram sehingga menjadi Abraham. Semoga penjelasan tentang apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Sang Putra dapat kita pahami, dapat menjadi berkat. Seperti Abraham, Ishak,
Yakub, berkatnya luar biasa, termasuk perempuan-perempuan yang ada di dalamnya. Bagaimana berkat yang diterima oleh Sarah yang mandul itu, bagaimana berkat yang diterima oleh Ribka sang perempuan mandul itu, bagaimana berkatnya Rahab sang pelacur itu, bagaimana berkatnya Tamar yang juga melacur itu, dan bagaimana berkat yang diterima oleh Rut, orang yang bukan bangsa Israel, orang kafir itu istilahnya, dan juga dengan Berseba, perempuan selingkuhan itu, termasuk Maria. Semoga mengungkap rahasia yang dibalik tirai pada season ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tapi sedikit saya ingin, karena saya ingin menjelaskan ungkapan rahasia di balik tirai ini terus berlanjut dan berurutan. Mungkin nanti akan ada season 3, kelanjutan daripada season kedua, terutama mungkin akan penjelasan tentang bagaimana Allah Roh Kudus bekerja untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah, dan seterusnya sampai pengajaran anak laki-laki itu tuntas. Oleh karena itu, kalau saudara berkenan untuk mengikuti kelanjutannya, jangan lupa channel kami mengungkap rahasia di balik pintu tirai ini. Saudara berkenan mensubscribe-nya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. 95 tahun dan seterusnya